你先回去，我去铸造炭。白九思，你越来越像个人了。 Di tengah jalan, tanpa sengaja ia melihat Lin Tao hampir diserang oleh roh jahat. Terpaksa ia menggunakan kekuatannya dan hal itu pun dilihat oleh Bunga secara tidak sengaja. Ayu yang dapat merasakan segera menghampirinya dan membawa Baijusi untuk pulang karena terlihat ia terkena serangan balik. 小桃。 白叔是神仙，你看到？ Setelah sadar kembali, Baijusi melihat Ayu menemaninya sepanjang malam. Ayu di sana berkata, kekuatan dewa mereka telah disegel. Apabila sering digunakan cepat atau lambat, tubuh asli mereka di alam dewa akan segera hancur. Baijusi menjawab, ia terpaksa menggunakannya untuk menyelamatkan bocah tersebut dari serangan roh jahat. Mendengarkan itu, Ayu baru percaya roh jahat benar-benar ada dan sudah membahayakan warga saat ini. Apapun caranya, mereka harus menyingkirkan roh jahat tersebut tanpa harus mereka menggunakan kekuatan dewa. Keesokan hari, Bunga mengutarakan kekecewaannya. Meski ia tidak tahu Baijusi dewa atau bukan, namun ia sadar Baijusi memiliki kemampuan dan bukanlah manusia biasa. Ia pun bertanya kenapa tidak menolong suaminya di saat kebakaran dan memilih berdiam diri. Meski kematian suaminya bukan kesalahan Baijusi, namun setiap ia melihatnya, Bunga langsung teringat di saat Baijusi hanya memilih diam tanpa menyelamatkan suaminya, yang membuat ia merasa sangat kecewa kepadanya. Maka dari itu, ia meminta Baijusi untuk tidak dekat dengan anaknya lagi. Anggap saja mereka tidak saling kenal. 我相公的死，我只要看到你，相信你对他的见死不救。我们现在划清界限。 日后知道此事。 Tanpa memikirkan masalah tersebut, Baijusi berhasil mendeteksi keberadaan roh jahat. Karena tidak boleh menggunakan kekuatan, ia terpaksa bertarung menggunakan fisik, yang membuatnya sedikit kewalahan menghadapi roh jahat tersebut. Tiba-tiba datang seorang pendeta, kita sebut saja namanya Bambang, dan menuduhnya adalah jelmaan dari roh jahat tersebut. Karena baru saja ia melihat roh jahat keluar dari tempat itu. Bambang mencoba menangkapnya, namun digagalkan oleh Ayu. Sementara di alam dewa, Long Yuan dan mereka semua merasa khawatir akan kondisi guru mereka saat ini. Bagaimana tidak, hanya ada tubuh Baijusi, sedangkan jiwanya belum diketahui keberadaannya. Tidak ambil diam, Long Yuan segera mengumpulkan pasukan dan berencana menyerang sekte Jingyun. 姬国，我去静云宗要人。走。 把我师尊交出来！师尊。 Setibanya di sekte Jingyun, Long Yuan memaksa mereka untuk memanggil Dewi Siling agar menyerahkan Baijusi. Sementara itu, si pendeta berhasil menghasut warga dan menuduh Baijusi merupakan roh jahat tersebut. Tidak ingin adanya kesalahpahaman, Ayu terpaksa menyegel mereka dan membawa Baijusi pergi dari sana. Mereka berdua pun memilih bersembunyi di sebuah kuil. Di waktu bersamaan, Ling Er dipanggil oleh ayahnya untuk bertemu. Siapa sangka itu merupakan jebakan. Pasukan alam dewa segera menangkapnya, supaya Ling Er bisa dibawa pulang. Karena sang ayah sangat mengkhawatirkannya dan tidak ingin terjadi kesalahpahaman lagi antara ia dengan alam dewa.
Kembali ke mereka, Meng Chu sebagai murid tertua mencoba menjelaskan dan tetua agung Baijusi tidak ada di sektenya. Tetap saja Long Yuan tidak percaya dan menganggap mereka sedang berbohong. 那本座便踏平山门，出之地，你们小小的宗门，也就一个玄威能入得了本。 Kembali ke Ayu, ia seorang diri pergi ke kuil tersebut. Hanya ada satu cara untuk memusnahkan roh jahat, yaitu menggunakan kekuatan dewanya. Meski nantinya ia pasti terkena serangan balik dan terluka parah. 我来是来取你性命。 Sayangnya di saat Ayu hampir berhasil memusnahkan roh jahat di sana, Baijusi datang menghentikan karena ia tidak ingin Ayu terluka karena terlalu lama menggunakan kekuatannya. Benar saja saat dibawa kembali ke kuil, Ayu menjadi sekarat. Serangan balik dari segel di tubuhnya telah kambuh yang membuat nyawa Ayu tidak akan lama lagi. Sebelum mati, ia pun berkata jujur kalau selama ini ia masih sangat mencintainya. Asal muasal kebenciannya muncul akibat Baijusi menyegel kekuatannya dan meninggalkannya di dunia fana selama 10 tahun. Tidak ingin melihat wanita yang dicintainya meninggal dunia, Baijusi menggunakan mutiara kehidupan, inti jiwa miliknya sendiri, untuk diberikan kepada Ayu. Hanya dengan begitu, Ayu akan tetap selamat. Namun resikonya, tubuh asli Baijusi akan rusak. Meski Ayu sempat menolak, namun Baijusi tetap memberikan mutiara kehidupannya. Roh jahat kembali mengamuk dan menyerang siapapun. Baijusi segera mengejarnya untuk dimusnahkan. Setelah berhasil memusnahkannya, tiba-tiba Bambang pendeta tersebut langsung menyegel tubuh Baijusi. Entah apa tujuannya, ia terus menuduh Baijusi sebagai sumber dari roh jahat tersebut. Padahal ia sendiri sudah melihat roh jahat itu sudah dimusnahkan oleh Baijusi barusan. Alhasil, Baijusi hendak dieksekusi di depan semua warga yang menuduhnya sebagai roh jahat. Tepat di saat pendeta itu hendak mengeksekusinya, tiba-tiba Lin Tao datang ke sana untuk menghentikan, yang membuat serangan dari si pendeta mengenainya dan membuat Lin Tao meninggal dunia. Bukannya menyalahkan si pendeta, seluruh warga justru menyalahkan Baijusi yang menyebabkan ini semua. Melihat itu, Baijusi seketika menyadari sesuatu hal, kalau dirinya sudah terkena jebakan dari seseorang. Ternyata tebakannya benar, ini semua jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Ayu. Di hadapan Baijusi, Ayu menghancurkan mutiara kehidupannya yang baru saja diberikan. Tidak hanya itu, seluruh warga dan kota tersebut adalah palsu, alias dunia ilusi yang diciptakan oleh Ayu. Bahkan, waktu yang mereka lewati bukanlah 5 tahun, melainkan baru 5 hari. Ayu sengaja menjebaknya untuk menyegel kekuatannya sendiri dan merekayasa roh jahat supaya Ayu terluka parah dan hendak mati. Rencananya berjalan sempurna, Baijusi masuk ke dalam perangkapnya dan memberikan mutiara kehidupannya sendiri. 日月星辰是假，亭台楼阁是假，还有这芸芸众生也是假的。在这个地方杀你的心。 Kebenciannya kepada Baijusi tercipta di saat Baijusi menyegel kekuatan dewanya dan meninggalkannya selama 10 tahun di dunia fana. Namun bukan itu sumber kebenciannya. Tanpa Baijusi sadari, di saat ia menyegel kekuatan Ayu, di saat itu Ayu ternyata sedang mengandung hingga akhirnya mengalami keguguran. Itulah yang membuatnya menjadi sangat murka dan ingin membunuhnya. Mendengarkan itu, Baijusi seketika langsung terdiam. Ia tidak menyangka dikala itu Ayu sedang mengandung anak mereka. Tanpa basa-basi, Ayu langsung menusuknya menggunakan pedang. Di waktu bersamaan, Ling Er memanfaatkan kesempatan untuk menusuk tubuh asli Baijusi. Namun, tindakannya segera dihentikan oleh ayahnya. Sebelum keberadaannya ketahuan, Ling Er dipinta untuk pergi dari sana.
快把寒灵璧给爹，求你了！等，爹求你了，快丢啊！ Kembali ke mereka, ternyata memang benar meski Ayu sangat membenci Baijusi, namun jauh di lubuk hatinya masih tersimpan rasa cinta yang sangat mendalam. Maka dari itu, ia memeluk Baijusi dan hendak meledakkan dirinya sendiri supaya mereka mati bersama. Namun sayang, rencana Ayu gagal karena dunia ilusi yang dibuatnya tiba-tiba telah hancur dan mereka berdua langsung keluar dari sana. Siapa sangka yang menghancurkannya adalah Suwan. Ia tidak tahu kalau bongkahan batu besar di sana merupakan formasi kunci dari dunia ilusi yang dibuat oleh Ayu. Ia menghancurkannya untuk membantu siluman kera tersebut karena siluman itu tidak bisa pulang ke rumah karena terdapat sebuah portal yang menghalangi desanya. 师兄，闭嘴！ Di sisi lain, seluruh murid sekte Jingyun sudah babak belur dihajar oleh Long Yuan. Sedangkan Ayu telah kembali ke tubuh aslinya. Ia pun segera pergi ke sekte Jingyun untuk menghentikan Long Yuan yang hampir saja menghancurkan sekte tersebut. 'Singkat cerita, identitas Xingyu adalah Dewi Siling sudah diketahui oleh semua orang. Semua orang di sekte Jingyun memberikan hormat kepadanya. Dari kejauhan, Suwan yang baru kembali melihat itu semua. "这么多年，辛苦诸位了，仍需谨防敌人，守好山门。退下吧。是。